Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Juni Pretno, saya pendiri Protades Indonesia. Pada malam hari ini saya diminta salah satu peserta didik baru dari SMK Negeri 5 Kendal untuk memberikan cerita sedikit kisah mengenai perjalanan saya dengan Protades Indonesia. Karena kebetulan saya dulu adalah alumni SMK 5 Kendal tahun 2015, jadi angkatan 6. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit sampaikan untuk kiranya nanti bisa menjadi salah satu motivasi dan inspirasi bagi adik-adik kelas saya khususnya yang ada di SMK Negeri 5 Kendal. Sebenarnya saya mengucapkan selamat karena sudah diterima dan bisa mengikuti EPLS ini dan mohon juga diikuti dengan baik secara disiplin dan intinya adalah kita harus mulai mengenal tentang SMK yang nantinya menjadi salah satu institusi pendidikan yang mana kita akan ditempa baik untuk kedisiplinan dan kemudian juga secara pendidikan. Saya dulu kecil lahir di keluarga yang sederhana dan saya dulu pernah ada juga pengalaman kisah yang mana dulu saya dan keluarga pernah mengalami korban sengketa tanah. Dulu kakek dan nenek saya itu punya tanah, kemudian bersengketa dengan orang lain dan akhirnya tanah itu sudah menjadi milik orang lain. Nah, ini yang menjadi salah satu motivasi saya untuk membuat apa yang sekarang orang banyak sebut Protades atau program digitalisasi buku letter C Desa. Nah, saya dulu sekolah juga di SD Negeri 1 Kebun Gembong, kemudian saya melanjutkan di SMP Negeri 2 Pakruyung, dan di SMK Negeri 5 Kendal. Saya dulu di SD, SMP, saya sering dibully dan menjadi korban bully, baik itu di lingkungan ataupun di sekolah, karena mungkin sifat saya yang mungkin juga introvert, yang mungkin pendiam, dan juga kadang penampilan saya juga sering dikatakan culun. Nah, di SMK Negeri 5 Kendal sendiri saya punya cerita tersendiri, yang mana dulu karena saya orangnya introvert, pendiam, ngomong di depan umum itu menjadi salah satu kendala. Nah, saya ikut yang namanya organisasi, yaitu organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, yang mana di kelas satunya saya menjadi anggota, kalau nggak salah sih saya dulu ada di bidang keagamaan. Nah, pada kelas 2-nya saya dicalonkan menjadi ketua OSIS dan waktu itu juga beserta teman-teman saya juga yang mencalonkan diri juga sebagai ketua OSIS. Ada 3 calon waktu itu, saya, kemudian Kak Intan, Nia Intan Irawan namanya, kemudian yang satunya adalah Kak Andri. Kita kan dulu ngundangnya Kak sama Dek, mungkin sama di kegiatan MPLS juga sama kan, kakak dan adik. Nah, waktu itu saya dicalonkan dan alhamdulillah dengan izin Allah saya memenangkan suara dan akhirnya saya menjadi ketua OSIS waktu itu tahun 2013-2014. Nah, dari situlah saya mulai belajar tentang public speaking, saya mulai belajar tentang administrasi, membuat surat dan sebagainya, dan saya juga mulai belajar bagaimana kita membangun relasi, membangun bersosialisasi dengan teman-teman, kemudian membangun program kerja, dan kemudian diimplementasikan sehingga berdampak positif tentunya bagi siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 5 Kendal dan juga berdampak positif bagi lingkungan SMK Negeri 5 Kendal. Nah, pada awalnya saya punya keinginan untuk setelah lulus itu kan gambarannya ketika waktu itu saya masuk SMK 5, saya ambil jurusan rekayasa perangkat lunak, itu gambarnya saya mungkin suatu saat akan kerja di kantor gitu ya, di ruangan yang enak, kemudian ber-AC dan lain sebagainya, pegangnya komputer gitu. Nah, ternyata ketika saya mengambil jurusan RPL, ternyata RPL tidak hanya komputer, tidak hanya membuat surat, tidak hanya membuat mungkin Excel atau perhitungan angka dan sebagainya, tapi lebih dari itu. Kita diajarkan membuat platform, kita diajarkan untuk mendesain sebuah aplikasi yang mana itu juga akan digunakan oleh orang banyak.
Nah, dari situlah ternyata RPL tidak seperti yang saya bayangkan, lebih rumit dan lebih eh, apa ya, lebih kompleks permasalahannya dari sekedar komputer saja. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua bahwa harus tetap semangat, dan RPL itu salah satu jurusan yang istimewa bagi saya karena walaupun kita pegang komputer setiap hari, tetapi kita juga harus mengerti bagaimana komputer itu kita buat softwarenya kemudian bisa berinteraksi kepada penggunanya, sehingga kita dapat memberikan dampak, kita dapat memberikan suatu user interface kepada pengguna untuk dapat dimanfaatkan. Nah, sebagai contoh kalau di Indonesia ini mungkin ada Tokopedia, ada Bukalapak. Nah, jurusan kita rekayasa perangkat lunak itu sebenarnya membuat seperti itu. Jadi menjadi engineer, menjadi programmer, bukan hanya sekedar membuat surat, tapi harus menjadi programmer. Nah, ini kadang yang sedikit dari kakak-kakak mungkin alumni dan lain sebagainya, kadang setelah lulus mungkin bisa dihitung berapa orang yang bekerja sesuai dengan bidangnya, yaitu rekayasa perangkat lunak. Tapi adik-adik semua tidak usah berkecil hati karena hidup memang kita memiliki impian masing-masing. Mungkin bisa saja adik-adik mengambil rekayasa perangkat lunak, tetapi adik-adik bercita-cita ingin menjadi notaris atau bercita-cita ingin menjadi lawyer atau apa, itu juga tidak apa-apa. Nah, intinya adalah kita punya niat dan kita punya asa untuk bagaimana kita ke depan akan menjadi apa. Dan seperti yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru yang ada di SMK 5, tulislah cita-citamu. Dan itu yang saya terapkan sejak saya sekolah di SMK 5. Ini merupakan ilmu yang tidak bisa didapat dari akademis, tapi kayak ilmu organisasi, ilmu motivasi itu juga harus adik-adik juga harus dapat. Jadi jangan sungkan untuk ikut OSIS, jangan sungkan untuk ikut organisasi lain seperti Rohis, Kopsis dan lain sebagainya. Itu saya rasa dan saya sudah mengalaminya sendiri, itu sangat bermanfaat bagi adik-adik nanti yang setelah lulus. Nah, kemudian tahun 2000 kita sambung ya ceritanya, tahun 2015 saya mulai magang di salah satu tempat magang di Wilayari, yaitu Elite Komputer. Dan waktu itu saya mulai bermimpi untuk memiliki usaha sendiri. Jadi saya ingin lulus itu tidak bekerja, tetapi saya ingin lulus itu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan waktu itu memang ketika saya lulus, saya sempat untuk bekerja, yaitu selama 3 bulan di salah satu perusahaan di Semarang, tetapi karena ada permasalahan yang mungkin krusial, saya memutuskan untuk keluar dan saya meneruskan sekolah di STIMIK Himsya Semarang pada waktu itu tahun 2015, dan juga saya membangun usaha saya sendiri yang bernama DJ Komputer Indonesia di sebelah SMK. Nah, di situ mungkin adik-adik nanti bisa lihat, di situ ada warung namanya Warung Segolele. Nah, itu ada kios warna hijau, itu dulu saya sewa di situ. Dan saya sewa selama 1 tahun, dan di tahun 2016 waktu itu karena ketika usaha saya bangun, kita memutuskan untuk berfokus pada kayak semacam jasa servis komputer, kemudian jasa penjualan laptop, penjualan komputer, dan juga ada jasa printing. Nah, saya karena waktu itu tahun 2016 saya mengingat bahwa saya jurusannya rekayasa perangkat lunak, akan lebih baik ilmu yang saya dapat dari SMK ini saya manfaatkan atau saya implementasikan di usaha saya. Dan alhasil pada tahun 2016 akhir, saya melakukan penelitian di beberapa desa ya, di pemerintah desa tentang kebutuhan teknologi yang ada. Dan akhirnya saya menemukan salah satu masalah yang ada di desa, yaitu terkait pengelolaan tanah. Nah, kembali lagi flashback ke masa lalu, ternyata saya juga punya pengalaman termasuk keluarga saya tentang masalah tanah, yang mana tanah ini merupakan sumber kehidupan. Kalau kita bicara sumber kehidupan, berarti ketika mungkin dari orang tua adik-adik mau menyekolahkan adik, mungkin ketika butuh biaya, mereka punya tanah, mereka punya tanaman yang ditanam, mereka jual buat
biaya pendidikan. Nah, itu sangat penting sekali dan berapa banyak di Indonesia ini yang terdampak dan menjadi korban terjadinya konflik tanah, yang mana ini harus kita selesaikan sebagai generasi muda. Nah, waktu itu saya penelitian di salah satu desa Kalipakis bersama Bapak Mukardi, bersama sekretaris desanya tentang kebutuhan teknologi desa. Dan ternyata mereka mengeluhkan terkait letter C dan saya buatkan aplikasi, yaitu aplikasi e-tanah. Dan aplikasi skill saya untuk membuat aplikasi itu sebenarnya sudah diajarkan di SMK. Makanya nanti adik-adik ketika ikut pelajaran, ketika ikut materi, mungkin materi produktif, lebih fokusnya itu bisa diikuti dengan baik. Karena kalau di sekolah itu memang yang diajarkan adalah dasar-dasarnya. Itu hanya 30% ya. Yang 70%-nya adik-adik harus mencari sendiri. Karena kurikulum kita juga kurikulum yang mungkin tidak harus Bapak Ibu guru yang menjelaskan semua, tapi kita juga harus memiliki inisiatif untuk googling, untuk mencari, dan lain sebagainya. Sehingga ilmu adik-adik nantinya akan bisa dimanfaatkan dengan baik dan dengan maksimal. Nah, kemudian kembali lagi ke cerita, kita tahun 2017, aplikasi e-tanah itu saya dan rekan saya waktu itu, kita sebutnya tim Protades, itu kita implementasikan di desa saya sendiri, Desa Kebun Gembong, Kecamatan Paguyung, Kabupaten Kendal. Dan alhamdulillah dari itu berhasil dan sangat bermanfaat sekali bagi pelaksanaan pelayanan publik di tingkat desa di bidang pertanahan, baik untuk pendaftaran sertifikat massal atau PTSL yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, kemudian juga untuk prosesi jual beli tanah, warisan, hibah, dan lain sebagainya itu lebih mudah dalam mencari data tanah. Nah, pada tahun 2017, di tahun pertama kita ada 65 pengguna aplikasi yang tersebar di Kabupaten Kendal dan juga tersebar di Kabupaten Batang. Dan alhamdulillah dari tahun 2017 sampai hari ini itu kita sudah ada 647 desa yang tersebar di 35 kabupaten dan kota. Tadinya hanya 2 kabupaten, sekarang sudah ada 35 kabupaten dan kota. Nah, Protades ini kita memang fokuskan untuk mencatat riwayat tanah, kemudian juga untuk mencari tanah dan riwayatnya, asal-usulnya mungkin tanah imbahi kita itu dari siapa, dan turun kemana, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk memperkecil resiko penyalahgunaan atau resiko kerusakan data. Nah, ini Protades ini juga sudah masuk di top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi. Dan juga sudah masuk juga di Bursa Inovasi Desa dalam acara program Inovasi Desa, dan kita dari sekian puluhan ribu inovasi kita dipilih masuk ke dalam katalog menu pembelajaran nasional. Kemudian pada tahun 2022 ini kita menjadi nominasi, walaupun kita kemarin belum sempat memenangkan ajangnya, tapi kita menjadi nominasi di ajang United Nations Public Service Award di tingkat dunia, atau penghargaan pelayanan publik di tingkat dunia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.